Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari IPv 4 and Network Segmentation. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. IPv 4 Unicast, Broadcast, dan Multicast membandingkan karakteristik dan penggunaan alamat IPv 4 Unicast, Broadcast, dan Multicast. 2. Jenis alamat IPv 4 menjelaskan alamat IPv 4 publik, privat, dan cadangan. 3. Segmentasi jaringan menjelaskan bagaimana subnetting membagi jaringan untuk memungkinkan komunikasi yang lebih baik. Transmisi Unicast mengacu pada satu perangkat yang mengirim pesan ke satu perangkat lain dalam komunikasi satu ke satu. Paket Unicast memiliki alamat IP tujuan yang merupakan alamat Unicast yang menuju ke satu penerima. Alamat IP sumber hanya bisa berupa alamat Unicast karena paket hanya bisa berasal dari satu sumber. Paket Broadcast memiliki alamat IP tujuan dengan semua bit di bagian host diisi dengan angka 1. Paket broadcast harus diproses oleh semua perangkat dalam domain broadcast yang sama. Ada dua jenis broadcast, directed broadcast yang dikirim ke semua host di jaringan tertentu, dan limited broadcast yang dikirim ke 255.255.255.255. Router secara default tidak meneruskan broadcast. Paket multicast memiliki alamat IP tujuan yang merupakan alamat multicast. IPv4 telah memesan rentang alamat 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255 sebagai rentang multicast. Host yang menerima paket multicast tertentu disebut klien multicast. Setiap grup multicast diwakili oleh satu alamat tujuan multicast IPv4. Protokol routing seperti OSPF menggunakan transmisi multicast. Ada beberapa jenis alamat IPv4, termasuk yang digunakan untuk internet dan internal jaringan. Alamat publik IPv4 dapat diruteikan secara global melalui penyedia layanan internet atau ISP, sedangkan alamat privat digunakan dalam jaringan internal suatu organisasi. Alamat privat diperkenalkan di pertengahan 1990-an karena keterbatasan ruang alamat IPv4. Alamat privat tidak unik dan digunakan secara internal. Contoh alamat privat adalah 10.0.0.0/8, 172.0.0/12, 192.168.0.0/16. Sebagian besar jaringan internal, dari perusahaan besar hingga jaringan rumah, menggunakan alamat IPv4 privat untuk semua perangkat internal atau intranet termasuk host dan router. Namun, alamat privat tidak dapat diruteikan secara global. Paket dengan alamat privat harus difilter atau diterjemahkan ke alamat publik sebelum diteruskan ke ISP menggunakan Network Address Translation atau NAT. Ada alamat tertentu, seperti alamat jaringan dan alamat broadcast, yang tidak dapat ditetapkan ke host. Ada juga alamat khusus yang dapat ditetapkan ke host, tetapi dengan batasan bagaimana host tersebut dapat berinteraksi dalam jaringan. Alamat loopback 127.0.0.0/8 atau 127.0.0.1 hingga 127.255.255.254, lebih sering dikenal sebagai 127.0.0.1. Ini adalah alamat khusus yang digunakan oleh host untuk mengarahkan lalu lintas ke dirinya sendiri. Misalnya, perintah ping sering digunakan untuk menguji koneksi ke host lain, tetapi Anda juga dapat menggunakan perintah ping untuk menguji konfigurasi IP pada perangkat Anda sendiri. Alamat link lokal 169.254.0.0/16 atau 169.254.0.1 hingga 169.254.255.254, lebih dikenal sebagai alamat automatic private IP addressing atau alamat yang ditetapkan sendiri. Alamat ini digunakan oleh klien Windows untuk mengonfigurasi sendiri jika klien tidak dapat memperoleh alamat IP melalui metode lain. Alamat link lokal dapat digunakan dalam koneksi peer-to-peer tetapi tidak umum digunakan untuk tujuan ini. Pada tahun 1981, alamat IPv4 ditetapkan menggunakan pengalamatan kelas seperti yang didefinisikan dalam RFC 790. Pelanggan dialokasikan alamat jaringan berdasarkan salah satu dari tiga kelas, A, B, atau C. Rentang Unicast dibagi menjadi kelas-kelas tertentu sebagai berikut. Kelas A, 0.0.0/8 hingga 127.0.0.0/8, dirancang untuk mendukung jaringan yang sangat besar dengan lebih dari 16 juta alamat host. Kelas B,
128.0.0.0/16 hingga 191.255.0.0/16. Dirancang untuk mendukung jaringan ukuran sedang hingga besar dengan hingga sekitar 65.000 alamat host. Kelas C, 192.0.0.0/24 hingga 223.255.255.0/24. Dirancang untuk mendukung jaringan kecil dengan maksimum 254 host. Ada juga blok multicast kelas D, 224.0.0.0 hingga 239.0.0.0 dan blok alamat eksperimental kelas E, 240.0.0.0 hingga 255.0.0.0. Alamat IPv4 publik adalah alamat yang dirutekan secara global melalui internet dan harus unik. Baik alamat IPv4 maupun IPv6 dikelola oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA. IANA mengelola dan mengalokasikan blok alamat IP ke Regional Internet Registries atau ARIERs. 5 ARIER adalah 1. Afrienice untuk Afrika, 2. APNIC untuk Asia atau Pasifik, 3. ARIN untuk Amerika Utara, 4. LACNIC untuk Amerika Latin dan beberapa kepulauan Karibia, 5. RIPE-NCC untuk Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tengah. In an Ethernet LAN, devices use Ethernet broadcasts to contact all devices on the same local area network. For example, a device will send an ARP request on the local network to discover the associated MAC address. This is an Ethernet broadcast searching for a known IPv4 address. Switches propagate broadcast out all interfaces except the interface on which it was received. Routers do not propagate broadcast. When a router receives a broadcast, it does not forward it out other interfaces. This is known as a Layer 2 broadcast domain. Another example of an Ethernet broadcast is a host sending a DHCP discover message to locate a DHCP server. The DHCP server provides an IPv4 address and other information to the client. Once again, switches propagate these broadcasts out all interfaces except the interface on which it was received. The router will not propagate this Ethernet broadcast out other interfaces. As you can see, this is a separate Layer 2 broadcast domain. A router segments or separates Layer 2 broadcast domains. Di jaringan Ethernet LAN, perangkat menggunakan Broadcast dan Address Resolution Protocol atau ARP untuk menemukan perangkat lain. ARP mengirimkan broadcast layer 2 ke alamat IPv4 yang dikenal di jaringan lokal untuk menemukan alamat MAC yang terkait. Perangkat di LAN Ethernet juga menggunakan layanan untuk menemukan perangkat lain. Misalnya, host biasanya memperoleh konfigurasi alamat IPv4 menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP yang mengirimkan broadcast di jaringan lokal untuk menemukan server DHCP. Switch menyebarkan broadcast ke semua antarmuka kecuali antarmuka tempat broadcast diterima. Namun, router tidak menyebarkan broadcast. Ketika router menerima broadcast, ia tidak meneruskannya ke antarmuka lain. Oleh karena itu, setiap antarmuka router terhubung ke domain broadcast dan broadcast hanya disebarkan dalam domain broadcast tersebut. Domain broadcast besar adalah jaringan yang menghubungkan banyak host. Masalah dengan domain broadcast besar adalah host-host ini dapat menghasilkan broadcast berlebihan yang berdampak negatif pada jaringan. Solusinya adalah mengurangi ukuran jaringan untuk membuat domain broadcast yang lebih kecil melalui proses yang disebut subnetting. Domain broadcast yang lebih kecil ini disebut subnet. Subnetting mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja jaringan. Ini juga memungkinkan administrator untuk menerapkan kebijakan keamanan, seperti menentukan subnet mana yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, subnetting mengurangi jumlah perangkat yang terpengaruh oleh lalu lintas broadcast abnormal akibat kesalahan konfigurasi, masalah perangkat keras atau perangkat lunak, atau niat jahat. Ada berbagai cara menggunakan subnet untuk membantu mengelola perangkat jaringan, seperti subnetting berdasarkan lokasi, subnetting berdasarkan grup atau fungsi, subnetting berdasarkan jenis perangkat. Kesimpulan untuk materi hari ini: IPv4 unicast, broadcast, dan multicast. Unicast, komunikasi satu ke satu, di mana satu perangkat mengirim pesan ke satu perangkat lain dengan tujuan unik. Broadcast, komunikasi satu ke semua, di mana pesan dikirim ke semua perangkat di jaringan. Broadcast terbagi menjadi broadcast terbatas, 255.255.255.255,
dan broadcast terarah yang dikirim ke seluruh host dalam jaringan tertentu. Multicast, komunikasi satu ke sekelompok, di mana satu perangkat mengirim pesan ke beberapa perangkat yang berlangganan grup multicast, alamat antara 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Jenis alamat IPv4. Alamat publik dapat di-routing secara global di internet. Alamat privat digunakan dalam jaringan internal organisasi dan tidak dapat di-routing secara global. Alamat privat diterjemahkan menjadi alamat publik melalui NAT sebelum diteruskan ke internet. Alamat loopback digunakan oleh perangkat untuk mengirim lalu lintas ke dirinya sendiri. Alamat link lokal digunakan oleh perangkat saat tidak ada server DHCP yang tersedia. Alamat kelas IPv4. Kelas A, untuk jaringan sangat besar. Kelas B, untuk jaringan ukuran sedang. Kelas C, untuk jaringan kecil. Kelas D, untuk multicast, dan kelas E, untuk eksperimen. Segmentasi jaringan. Dalam LAN Ethernet, perangkat menggunakan broadcast dan ARP untuk menemukan perangkat lain. Broadcast yang berlebihan dalam domain siaran besar dapat memperlambat jaringan. Solusinya adalah membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil untuk mengurangi lalu lintas siaran dan meningkatkan kinerja. Subnetting juga membantu mengimplementasikan kebijakan keamanan dan membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh oleh lalu lintas siaran yang tidak normal. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.